adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sebelum kakak cerita, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan bayi kecil Ismail melakukan perjalanan menuju Mekah. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka tiba di Mekah. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Betapa sedihnya Siti Hajar karena ditinggalkan di sebuah daerah yang tandus. Sepanjang mata memandang, hanyalah hamparan pasir. Siti Hajar memegang pakaian Nabi Ibrahim sambil menangis sedih. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-Nya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Percayalah, wahai istriku, Allah akan melindungi kalian. Rahmat dan berkah-Nya akan tercurah kepadamu. Insya Allah, kata Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar melepaskan tangannya. Dia merelakan suaminya pergi meninggalkan mereka berdua. Ibrahim pun pergi menunggang unta menuju Palestina sambil bercucuran air mata. Selama dalam perjalanan, dia terus berdoa memohon kepada Allah untuk melindungi anak dan istrinya. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi Ismail. Daerah itu benar-benar kering tanpa sumber air dan tanaman. Persediaan makanan dan air telah habis. Siti Hajar mulai gelisah karena air susunya kering, sementara bayinya menangis kehausan. Siti Hajar menjadi panik dan bingung, kemana ia harus mencari air. Lalu dia pergi ke Bukit Safa. Ternyata tidak ada air di sana. Dia pun kembali lagi. Dari kejauhan terlihat seperti ada air. Dia pun berlari menuju Bukit Marwah. Ternyata hanya fata morgana. Siti Hajar terus bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali. Tetapi dia tetap tidak menemukan sumber air. Siti Hajar benar-benar kehabisan tenaga. Dia mulai putus asa. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. "Kepada siapa engkau dititipkan?" tanya malaikat Jibril. "Hanya kepada Allah," kata Siti Hajar. "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Yang Maha Pengasih yang akan melindungimu dan mencukupkan keperluan hidupmu." Lalu Siti Hajar diajak ke sebuah tempat. Di sana Jibril menginjakkan kakinya. Seketika itu juga dengan kuasa Allah, air menyembur keluar. Itulah air Zam-Zam. Betapa bahagianya Siti Hajar, karena akhirnya dia menemukan air. Siti Hajar pun segera meminum air Zam-Zam. Begitu pula Ismail lahap meminum air karena kehausan. Munculnya sumber air telah menarik burung-burung untuk datang. Suku Jurhum yang sedang berkemah melihat tanda-tanda air itu. Mereka pun segera mendatangi tempat burung-burung berada. Akhirnya mereka membuat tenda di tempat Siti Hajar. Tempat itu pun menjadi ramai. Siti Hajar dan Ismail tidak kesepian lagi. Sekian dulu cerita dari kakak. Tunggu cerita selanjutnya.